Saat ini, polusi udara tengah menjadi sorotan karena efek yang ditimbulkan membuat keresahan di semua kalangan. Hal ini dipicu karena beberapa faktor, mulai dari pembakaran batu bara hingga penggunaan kendaraan. Perlu teman-teman ketahui bersama, negara Cina aja pernah dilanda oleh masalah polusi udara. Polusi di Beijing, Cina semakin parah berdasarkan indeks kualitas udara. Polusi sudah masuk kategori berbahaya. Akan tetapi, Cina mampu memerangi polusi dengan rekor tercepat pada saat itu. Lantas, bagaimana Cina bisa melakukan hal demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasimu. Di sini saya Hikal Rifki Fanani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara jitu Cina dalam mengurangi polusi udara dengan rekor tercepat. Yang dimana pada pembahasan kali ini juga berkorelasi ataupun berhubungan dengan Jakarta yang saat ini sedang dilanda polusi udara yang sangat meningkat. Yang dimana per hari ini Jakarta masih menempati posisi pertama dalam urutan kota yang paling berpolusi di dunia. Yang mana mungkin ini bisa menjadi referensi buat Indonesia buat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Cina yang berhasil menekan polusi udara dengan rekor tercepat di dunia. Kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh Cina untuk mencapai hal ini, serta bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Mari kita bahas bersama dan saya akan membahasnya di segmen Edukasimu. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menelaah latar belakang dari pembahasan kali ini. Nah teman-teman, polusi udara merupakan kondisi di mana udara mengandung zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Di mana polusi udara ini mengandung zat-zat seperti partikel debu, asap, gas, dan bau. Polusi udara bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti halnya iritasi mata, hidung, tenggorokan, serta penyakit pernapasan, jantung, dan kanker. Pun polusi udara juga dapat merusak tanaman, hewan, bangunan, serta lapisan ozon. Dan salah satu sumber polusi udara adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, serta gas alam. Bahan bakar fosil di sini digunakan untuk menghasilkan energi listrik, menggerakkan kendaraan bermotor, memanaskan rumah, dan berbagai kegiatan industri. Namun, pembakaran bahan bakar fosil juga bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida ataupun CO2, metana ataupun CH4, serta nitrogen oksida ataupun NOx yang menyebabkan pemanasan global dari hal ini. Cina merupakan negara dengan konsumsi bahan bakar fosil terbesar di dunia. Juga, Cina merupakan negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Dan Cina juga mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utamanya. Nah, di sini batu bara merupakan bahan bakar fosil yang paling murah dan melimpah di Cina. Namun, batu bara juga merupakan bahan bakar fosil yang paling kotor dan berpolusi. Dan pembakaran batu bara menghasilkan partikel halus yang disebut dengan PM2.5 yang dapat menembus ke dalam paru-paru dan aliran darah manusia. Dan juga PM25 di sini dapat menyebabkan penyakit pernapasan akut dan kronis seperti asma, bronkitis, pneumonia, dan kanker paru-paru. Polusi udara di Cina telah mencapai tingkat yang sangat tinggi serta membahayakan. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO, ambang batas aman untuk konsentrasi PM25 adalah 10 mikrogram per meter kubik. Namun pada tahun 2019, rata-rata tahunan PM2.5 di Cina adalah 42 meter per kubik. Dan juga beberapa kota di Cina bahkan memiliki rata-rata tahunan PM2.5 yang jauh lebih tinggi. Seperti halnya di Beijing 58 meter per kubik, Shanghai 45 meter per kubik, dan Chengdu 63 meter per kubik. Nah, polusi udara di Cina telah menyebabkan sekitar 1 juta kematian di setiap tahunnya. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui latar belakang dari pembahasan video kali ini, kemudian saya akan memaparkan penjelasan mengenai mengapa Cina bisa mengurangi polusi udara tercepat di dunia. Nah, di sini untuk mengatasi masalah polusi udara, Cina telah melakukan berbagai upaya dengan rekor tercepat. Nah, berikut merupakan beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Cina. Yang pertama, di sini Cina menetapkan standar emisi yang ketat untuk kendaraan bermotor. Negara Cina telah menerapkan standar emisi Euro 6 untuk kendaraan bensin sejak tahun 2017 serta Euro 6 untuk kendaraan diesel sejak tahun 2018. Standar emisi ini mengharuskan kendaraan bermotor untuk menggunakan teknologi pengendalian polusi yang canggih seperti filter partikel diesel ataupun DPF dan sistem reduksi katalitik selektif ataupun SCR. Nah, standar emisi ini juga mengharuskan penggunaan bahan bakar bersih dengan kadar belerang terendah. Kemudian yang kedua adalah Cina mendorong penggunaan kendaraan listrik. Cina merupakan pasar kendaraan listrik terbesar di dunia.
Pada tahun 2020 saja, Cina memiliki sekitar 4,6 juta kendaraan listrik yang mencakup 41% dari total kendaraan listrik di dunia. Dan juga Cina memiliki sekitar 800.000 stasiun pengisian listrik yang mencakup 60% dari total stasiun pengisian listrik di dunia. Dan juga Cina telah memberikan berbagai insentif untuk mempromosikan kendaraan listrik seperti halnya subsidi, pembebasan pajak, serta kelonggaran pembatasan lalu lintas. Lalu kemudian untuk nomor 3 di sini adalah Cina mengganti batu bara dengan gas alam dan energi terbarukan. Cina telah mengurangi pengurangan batu bara untuk memproduksi energi listrik serta memanaskan rumah. Dan juga Cina telah meningkatkan penggunaan gas alam dan energi terbarukan, seperti halnya tenaga surya, angin, air, serta biomasa. Gas alam dan energi terbarukan merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan daripada batu bara. Nah, di sini untuk tahun 2020, gas alam dan energi terbarukan menyumbang sekitar kurang lebih 24% dari total konsumsi energi di Cina. Dan kemudian untuk nomor 4, di sini Cina melakukan reboisasi dan penghijauan. Dan Cina telah menanam pohon dan tanaman di berbagai wilayah untuk meningkatkan kualitas udara serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Pohon dan tanaman dapat menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Pohon serta tanaman juga dapat menstabilkan tanah, mencegah erosi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Pada tahun 2020, Cina memiliki luas hutan sekitar 220 juta hektar, yang mencakup 23% adalah total dari luas daratan. Dan kemudian kami merangkum beberapa artikel serta penelitian tentang Cina dalam mengurangi polusi udara tercepat di sini. Nah teman-teman, upaya yang telah dilakukan oleh negara Cina ini telah memberikan hasil yang positif. Data satelit NASA, konsentrasi PM2.5 di Cina telah menurun sekitar 40% antara tahun 2013 serta 2019. Dan juga menurut laporan IQ Air, kualitas udara di Cina telah meningkat sekitar 11% antara tahun 2019 dan 2020. Dan menurut studi dari Universitas Chicago, harapan hidup rata-rata penduduk Cina telah bertambah sekitar 2,4 tahun antara tahun 2013 dan 2018. Nah, baik teman-teman, itulah beberapa cara Cina dalam mengurangi polusi udara dengan rekor tercepat di dunia. Dan dari video ini, kita dapat belajar bersama bahwa polusi udara adalah masalah yang serius dan harus ditangani dengan segera. Kita juga dapat belajar bahwasanya ada berbagai solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Seperti halnya menggunakan kendaraan listrik, beralih ke energi terbarukan, serta menanam pohon. Dan kita sama-sama juga dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi udara dengan melakukan hal-hal sederhana, seperti halnya bersepeda ataupun berjalan kaki, hemat listrik, dan memilah sampah. Dan dengan begitu, kita dapat menjaga kesehatan kita sendiri dan lingkungan kita. Ya baik teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan semoga polusi udara yang sedang menimpa Indonesia dan khususnya Jakarta bisa diatasi dengan cepat dan mungkin bisa meniru dari kebijakan dari negara Cina ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Edukasimu. Saya Hikal Rifki Farhani, tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.